Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Sehat nggih? Sangat sehat. Saya dan seluruh dulur Al-Fiktor senang sekali Prof. Prof, motivasi seperti apa untuk surat Al-Kahfi yang sudah surat Kahfi jangan dilupakan. Jangan ada Jumat lewat tanpa surat Al-Kahfi. Kahfi itu di buku ini kan saya ceritakan ya. Di buku doa itu saya ceritakan bagaimana surat Kahfi ya, Al-Kahfi di dalam halaman 97. Nabi SAW menjelaskan ya, halaman 97. Nggih, poin 96 nggih. Ya, siapapun yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dosa-dosanya akan diampuni Allah sampai dengan hari Jumat berikutnya. Jadi 7 hari. Jadi membaca satu surat tapi pengampunannya berlaku untuk 7 hari. Prof, kalau kita istiqomah membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat, kemudian kita lanjut Jumat berikutnya. Oh iya, tambah habis sudah. Sehingga mati ya sudah di zaman masuk surga lah ya. Habis tuh. Habis. Ia juga diberi cahaya yang memancar dari tumit kaki sampai langit ya. Jadi ujung-ujung rambutnya itu di dalam pandangan Allah itu ada cahaya. Coba ya. Ujung-ujung jari-jarinya itu ada cahaya dari Allah. Ya. Di kaki-kakinya ada cahaya, semuanya di punggungnya, di tangannya, di mulutnya ada cahaya. Karena hari itu hari dia tersinari oleh firman-firman Allah di dalam surat Al-Kahfi. Alhamdulillah ini ada SMS dari siapa ini? Dari Kiki. Kenapa Prof? Dari Kiki di Perum Jaya Regency Sedati. Alhamdulillah, buku Bapak sangat bermanfaat. Terima kasih Bu. Saya sudah mendapatkan bukunya, saya baca dan saya sangat bersyukur saya sembuh dari sakit yang divonis kelenjar TB. Saya tidak ngerti kelenjar TB itu apa. Ya, saya yakin sembuhnya bukan karena buku saja, tapi dia mau ke dokter tuh. Jangan lupa dokter doa, 2D itu. Dokter doa. Ya itu saya kira itu 2D itu. Soal sudah ke dokter, sudah berdoa, tambah mati ya enggak apa-apa. Ya. Iya toh? Kan kita tawakal. Katakan bahwa raditu billahi robba. Yang penting engkau itu tahu saya sudah berusaha. Engkau itu maha mendengar saya berdoa. Selanjutnya apa sih yang kau berikan kepada saya? Demi Allah saya terima dengan ikhlas. Mohon maaf ya Allah jika kemarin-kemarin kadang-kadang ada seperti ada nada protes, rasa tidak terima kepada keputusanmu. Jadi sudahlah, kewajiban Anda itu juga kerja doa. Lalu Anda tambah miskin karena itu, ya sudah itu urusannya Allah. Ya kan gitu. Diberi sukses, ya itu urusannya Allah. Itu sudah wilayahnya Allah. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Itu. Nah, bagi yang sekali lagi saya ingatkan, hiduplah dengan yang lebih sehat. Ya, sikat gigilah yang bersih, cucilah tangan Anda ya dengan sabun. Semuanya ini jangan dikira hanya mengikuti saran dokter. Semuanya ini karena sunnah Rasulullah semuanya. Jadi ini semuanya ini jangan diniati karena mengikuti dokter. Jadi ini ikuti karena Rasulullah sendiri mengajarkan begitu. Coba Aisyah pernah bercerita, aku tidak pernah tidur bersama Rasulullah dan giginya tidak bersih dan baunya tidak harum. Allah. Ya. Luar biasa. Itu menyenangkan itu. Ya luar biasa kan. Kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang yang silakan dibuka buku ini, tapi tidak kita lanjutkan. Saya ingin pada halaman 220 saja, Mbak. Halaman 220. Kembali, Prof. Ini ya. 220. Akhir ya. Iya. Kenapa meloncat ke sana, Prof? Enggak apa-apa, kebetulan saya ingin menceritakan itu saja. Menceritakan apa ini, gambarnya atau apanya ini, Prof? 260 menit terapi sholat bahagia. Silakan yang belum memiliki datang di Al-Fiktor sini, ya, datang di Al-Fiktor ketemu Mbak Nikma atau Mas Helmi di sini. Jadi gini ini, jadi tidak ada doa yang subhanallah sangat komplit melebihi doa duduk di antara dua sujud ini. Itu loh. Untuk kebutuhan manusia seperti. Wah, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Dunia akhirat ini. Ampunan ya Allah. Jadi ini setelah Anda membaca Rabbi Firli, ini ingat sekali lagi, ini saya mengingatkan.
Masalah tulang ini ya, coba satu, hamparkan kaki kiri dan duduklah di atasnya, tegakkan telapak kaki kanan dan tekuklah ujung jari-jari untuk dihadapkan ini ke kiblat, luruskan punggung dan kepala secara vertikal. Jangan sampai duduk di antara dua sujud ini punggungnya itu melengkung lah. Itu lurus, yang sehat, yang tegak gitu loh, yang sehat. Tunjukkan bahwa Anda ini tidak ngelimprek, Ya. tidak lemas itu, sehat sekali, sehat. Lalu riang, katakan kepada Allah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tahan dulu, jangan sujud dulu, tahan dulu. Coba artinya itu, ini yang di dalam kotak ini. Satu, ya Allah, ampunilah aku, Rabbi firli warhamni wajburni. Terus, dosaku ya Allah, dosa sebagai seorang suami. Ayo, yang suami punya dosa enggak? Dosa toh? Wahai Allah, ampunilah aku sebagai seorang istri. Ayo, sebagai istri pernah berdosa enggak? Ampunilah aku sebagai orang tua. Pernah enggak dosa sama anaknya? Pasti, janji, ya kan? Janji tapi enggak pernah ditepati. Marah-marah terus. Marah terus. Itu kalau marah itu subhanallah, itu bahasa Jawanya entek ngamek. Kurang kulaan. Entek ngamek kurang kulaan. Sampai mulutnya itu berbusa-busa, di pojok mulutnya itu sampai busanya muntuk gitu. Masya Allah. Itu janganlah, itu dosa pada anak, itu dosa pada tetangga, lalu dosa Anda kepada Allah. Sholat yang diakhir-akhirkan, ya kan gitu. Astagfirullahaladzim. Masih banyak kok dosa-dosa itu. Bacaan Quran kita yang jauh dari sempurna. Semuanya ini ya, ampunan kepada Allah. Terus baca Rabbi firli lagi sampai selesai, kemudian kasihilah aku. Ya kan? Kasihilah aku. Ya, kasihilah aku. Coba. Jadi kalau ingin, jadi Allah, kita minta kepada Allah agar supaya Allah apa? Kasihan kepada kita. Ya betul ya? Kasih aku. Ya. Nah, ini saya terangkan. Kalau kita ini jangan hanya doa, ada rumus toh. Kalau Anda ingin dikasihani Allah, maka tunjukkan kasih Anda itu kepada siapapun, gitu loh. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tunjukkan kasihmu itu kepada penduduk di bumi ini, kepada hewan kah, subhanallah, kepada hewan. Wono kucing lewat di sawat blek, ojo toh. Kok gitu sih? Itu wasu lewat di sawat pelek, jangan toh. Siapa tahu bahwa dia lebih bagus dari Anda, wong dia itu menggonggong itu bertasbih kok. Tunjukkan kasih kita kepada hewan itu. Batasannya kalau itu hewan bahaya dengan kita. Kalau mau menggigit baru toh. Tuh. Nah, jadi kasih kepada manusia. Lah, untuk menunjukkan kasih ini tidak harus berbentuk duit lah. Gitu. Kalau Anda melihat orang yang sudah tua, lalu dia jualan apa ini, kue, puter-puter di jalan setiap hari, ya kan gitu. Lalu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kemudian Anda membaca Fatihah. Ya Allah, jadikan wanita yang luar biasa, bertahan, tidak meminta-minta, tidak menggantungkan anaknya itu, ya Allah. Al-Fatihah. Jadikan dia orang yang sehat dan bahagia. Ya Allah, bahagiakan beliau. Iya, ya Allah. Karena dia nggak mau toh, nggak mau menggantungkan anaknya, nggak mau dia. Nggak pernah dia kemudian, walaupun anaknya kaya-kaya, nggak pernah dia. Enggak. Justru aku, walaupun aku nggak punya, aku kepengen kayak anakmu, Duk. Coba. Ya, walaupun aku nggak punya, aku pas-pasan, tapi aku ingin ngasih cucuku. Coba. Walaupun aku nggak punya, kon perlu apa-apa tak bantu nak, kon. Aku kepengen kon bahagia, coba. Jadi dia putar-putar jalan. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tunjukkan kasih Anda. Baca Fatihah. Ya Allah, dengan Fatihah ini jadikan dia ini sehat dan bahagia dunia akhirat. Luar biasa. Masya Allah. Kalau kita lihat kemudian di tepi sungai ada orang yang mencari cacing itu, bukan tangannya sampai berkerut-kerut itu tuh. Karena itu tuh kedinginan, itu pun masih ada kotoran orang di sebelahnya. Ini demi cacing untuk anaknya toh. Dia nggak mau meminta-minta. Lalu Anda lewat, Anda nggak bisa memberi apa-apa. Berhenti sejenak sambil membaca Fatihah, Al-Fatihah. Ya Allah, orang seperti itu tangannya harumkan ya Allah nanti di akhirat supaya bisa berjabat tangan dengan Rasulullah. Coba. Berikan rezeki yang banyak, jadikan anak-anaknya sukses. Coba.
Engkau maha tahu ya Allah, engkau pasti kasihan sama dia. Coba tunjukkan kasih kita itu. Nah kalau kita itu bisa biasa mengasihi orang, nanti maka Allah akan mengasihi Anda. Jangan berharap Anda dikasihani Allah kalau di dalam jiwa Anda itu tidak tertanam rasa belas kasih kepada siapapun. Kita mengasah kebeningan hati melalui beliau-beliau. Cobalah ketika Anda makan enak itu, berhenti sejenak tak? Berhenti sejenak. Apakah ada orang yang belum bisa merasakan makan yang seenak itu? Kita itu mencari celah-celah ke surga, tangga-tangga ke surga itu sebenarnya sudah disediakan Allah di kanan kiri kita. Kita yang nggak mau memanjatnya kok. Gitu loh. Jadi tangga ke surga itu sudah disediakan di depan kita, cuma kita nggak mau memanjatnya. Memanjatnya dengan cara-cara seperti ini. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah ketika harus menunjukkan belas kasihnya kepada orang ya. Jadi warhamni, kasihilah aku, lalu semangatilah di dalam diri Anda. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menyayangi orang, kasihan kepada siapapun, dan saya yakin Engkau ganti akan menyayangi aku lebih dari kasih sayangku kepada mereka. Itu. Dengan berharap, Prof? Enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Wong kita itu yang enggak boleh itu adalah kita berharap dapat balasan dari manusia. Tapi kalau balasan dari Allah, masa Allah itu sudah menyediakan enggak kita minta? Enggak apa-apa. Itu enggak salah ya Prof ya. Enggak salah, kenapa? Tapi kalau ada orang enggak mau, enggak, saya enggak ingin apa-apa kecuali ridho Allah, ya silakan. Tapi jangan menghalangi ini. Sebab Rasulullah sendiri kan sudah menjanjikan, kalau kamu baca surat Al-Kahfi maka kamu akan diberi ini. Kan Rasulullah seperti ngajari itu. Di doa tadi. Enggak apa-apa minta ini. Warzukni, berikan aku rezeki, ya enggak apa-apa toh kita minta rezeki sama Allah. Tapi kalau ada orang, saya enggak minta apa-apa Pak, saya hanya mengabdi pada Allah, ya enggak apa-apa juga. Prof, ini adalah doa terlengkap. Betul. Lah saya ingin menunjukkan bagaimana, saya ingin ada satu kisah. Ini saya ketik tadi jam 3 malam. Wah, seperti apa Prof? Iya, ini ada kisah. Saya ingin menunjukkan betapa Rasulullah ini orang yang luar biasa. Pada tahun 9 Hijriah ya, ada seorang raja yang namanya Adi bin Hatim. Oh, ini dia dibenci kepada Rasulullah. Dibenci? Benci kepada Rasulullah. Oh, benci. Cobalah, tadi saya katakan, Rasulullah itu kurang apa toh? Kok masih saja ada orang membenci pada dia? Bahkan mengatakan Nabi gendeng itu. Jadi kalau Anda kemudian sampel banyak itu, miring banyak ini, ojo susah, tenang. Cacian-cacian seperti itu. Bahkan karena dia ini, bahkan raja ini kemudian menyebut begini, ngomong kepada budaknya, kalau tolong siapkan unta-unta yang banyak di sebelah istana ini. Untuk kalau nanti Nabi datang, aku muak melihat mukanya. Aku akan lari ke Syria. Oh, itu muak, saya nggak suka sekali. Akhirnya betul Rasulullah datang ke wilayah itu. Bener keluarganya diboyong semuanya. Karena Rasulullah datang. Karena Rasulullah datang tadi itu. Nggak suka saya melihat dia itu. Nah, karena apa? Karena memang sejak banyak orang mengikuti Rasulullah, kekuasaannya semakin berkurang. Tapi sialnya ketika boyongan ke Syria itu, adik perempuannya itu tertinggal. Masih tertinggal. Wah, marahnya setengah mati kan. Ya, goblokmu ya, pokoknya bisa untuk ini. Kari. Iya. Jemput lagi tidak bisa. Rasulullah sudah di dalam. Berarti Rasulullah sudah masuk di wilayah itu ya, Prof ya. Akhirnya karena ini dalam masa perang ya seperti itu, maka adiknya itu ditahan, dimasukkan di penjara di dekat masjid di mana Rasulullah tiap hari lewat. Ngerti ya? Jadi kalau Nabi ke masjid hampir ketemu orang ini. Tawanan putri ini. Iya. Ketika Rasulullah datang lewat, ya wahai Nabi, wahai Muhammad, Muhammad, ayahku ini sudah meninggal, lalu waliku itu hilang. Tolonglah aku, pasti nanti Tuhan menolong kamu gitu. Ini sempat nyapa Rasulullah? Iya. Masya Allah. Sempat. Ya minta tolong. Siapa walimu itu siapa? Ya kakakku itu. Iya. Kakakku. Yang raja itu. Loh, dia kan sudah lari dari Allah dan Rasulnya. Gitu. Iya, ya sudah. Hari berikutnya adiknya ini
ngomong manggil lagi. Tawanan putri tadi. Iya. Oh. Dijawab Nabi dengan yang sama loh. Lah kau minta tolong aku, kan kakakmu melayu tuh ke Gusti Allah minta dari Rasulnya. Nah, maksudnya kan sudah menghindar dari Rasul tuh. Hari ketiga masih nggak berani sebetulnya dia minta, nggak berani dia ngomong itu. Karena nggak berani, ya akhirnya dipaksa-paksakan berani. Apa yang dikatakan? Nah, terus Nabi akhirnya menjawab, apa toh yang kamu minta? Gini loh Muhammad, kan tidak mau mengakui sebagai Nabi. Gini Muhammad, tolonglah saya ini diantar ke kakakku. Tolong diantar ke kakakku. Kesam, iya karena saya enggak. Kata Nabi, baik, tapi jangan tergesa-gesa ya. Nah, jangan tergesa-gesa, tunggu saja sebentar. Kamu ini kan perempuan. Kalau ke Syria itu jauh, kamu harus saya carikan dulu laki-laki yang bisa dipercaya ngantar kamu. Sudah, tunggu aja sebentar. Lalu Nabi menyiapkan pakaian, mencari satu unta yang bagus, lalu cari duit Rasulullah, kemudian dikasihkan dia, kemudian disuruh ngantarkan laki-laki itu sampai ke Syria. Rasulullah ada utusan untuk mengantar. Jadi sayangnya kepada Rasulullah seperti ini ya, sayangnya kepada orang tawanan putri tadi. Beberapa hari kemudian betapa terkejutnya sang raja ini tahu tiba-tiba melihat sang adik datang dengan menunggang unta dengan pakaian yang bagus. Loh, Dek, lah kok ini? Iya aku dikei Rasulullah iki loh, unta, ya duit iki to Mas, lalu diberikan pakaian kayak gini. Lalu wah habis-habis ceritanya soal Rasulullah. Pokoknya wis gak ada. Wah, baik-baiknya. Pokoknya Mas, sampean kudu segera melok Nabi itu. Ya wis niku aku tak berangkat nang Madinah. Oh, sempat mempengaruhi kakaknya ya. Iya, akhirnya ya wis aku kepengin roh. Sampai di Madinah, Rasulullah sedang diberi pengajian. Rasulullah mungkin tahu, melalui pengajian ini saya ingin supaya ada orang namanya Adi bin Hatim ini berbaiat kepada saya, meletakkan tangan kanannya di atas tangan saya. Masya Allah. Nah, dia dengar itu. Maka setelah sholat dari masjid, Nabi mengajaknya ke rumah, digandeng tangannya. Dalam perjalanan, Nabi menjumpai orang tua dan anak yang sangat membutuhkan pertolongan. Di jalan tanpa diminta, Rasulullah dengan suka hati menolong orang tua dan anak itu. Lalu dia berkata, ini bukan sekedar raja ini. Ini bukan sekedar raja. Bukan sekedar raja kan. Akhirnya sampai di rumah, Nabi mengambil bantal. Adi bin Hatim, ini bantal, kamu duduk di sini. Gitu. Yang empuk pantatmu supaya nggak sakit. Itu. Lah saya di sini saja. Dan Nabi itu duduk tanpa beralas di lantai. Tanpa beralas, apalagi bantal. Menghormati tamu, Prof ya. Iya. Aduh, kok ada orang seperti ini ya. Apa yang terbersit di benak sang raja tadi? Tapi dia tetap tidak mau masuk Islam. Tetap nggak mau masuk Islam. Terus Nabi ngomong begini, Adi, saya tahu kamu itu tidak mau Islam itu kan karena beberapa hal. Apa itu, Prof? Satu, kamu menganggap kan Islam itu agamanya orang-orang melarat. Tuh, iya. Saya tahu. Kamu kan menganggap kan orang Islam itu pengikutnya sedikit, tapi banyak musuhnya kan? Iya. Terus yang ketiga, karena selama ini kan kekuasaan kan bukan di tangan Islam toh. Gitu. Adi, kamu saya beritahu ya, demi Allah ya, soal kemiskinan yang dialami orang Islam itu hidup masih koma lah, kayak gitulah. Belum titik lah. Gitu. Seperti itulah. Soal kemiskinan, nanti kamu kalau sebentar lagi kamu akan menyaksikan umat Islam ini akan memiliki kekayaan yang melimpah. Coba dengar kata-kata saya itu. Nanti orang Islam akan kaya raya. Soal pengikut, nanti kamu tahu. Kamu nanti kalau diberi umur panjang oleh Allah, nanti kamu akan melihat wanita-wanita dari Qadisiyah akan berani naik unta sendirian ke Ka'bah tanpa ada rasa takut. Saking banyaknya umat Rasulullah. Nah, soal kekuasaan, sebentar lagi Istana Putih di Babil di Irak itu akan dikuasai umat Islam. Bahkan
ada simpanan kekayaan Raja Kisra bin Hurmuz akan menjadi milik mereka. Adi bertanya, benar Nabi simpanan Kisra bin Hurmuz? Iya. Subhanallah. Nabi, saya masuk Islam. Langsung masuk Islam. Masuk Islam. Jadi simpanan itu bukan rahasia lagi, Prof ya? Iya. Sepertinya ya. Akhirnya ia diberi umur panjang oleh Allah sehingga bisa mengetahui kebenaran janji Nabi itu. Masya Allah. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, harta umat Islam sangat melimpah sampai tidak ada orang yang membutuhkan harta itu. Aduh, luar biasa ini. Ini si raja ini hidup sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sampai menyaksikan 3 kata-kata Nabi apa yang itu. disampaikan oleh Rasulullah. Iya, itu yang menjadi kenyataan. Prof, kalau saya sih enggak menyangkut ramalannya ini. Cobalah kasihnya Rasulullah kepada Adi yang sangat membenci Rasulullah itu. Ya. Dia ambilkan bantal. Ini memang kalau di daerah Arab sana, di Iran juga begitu. Itu di masjid-masjid itu kan selalu ada bantal untuk duduk. Itu. Supaya kalau agak gemuk enak, memang sudah ada kasurnya ya. Kalau yang kurus itu kan kretek-kretek bau tulang ini kan. Kan memang di sana itu sering di lantai ya, Profesor, kemudian dikasih bantal gitu ya untuk duduk. Ini Mas Adi, ini bantal untuk sampaian. Belakangnya Nabi, saya di sini saja. Itu ya. Jadi terus kasihannya kepada perempuan ini. Nah, jadi ini yang saya terangkan tadi itu. Ya Allah, kasihilah aku warhamni. Itu sebetulnya kalau kita ingin mengasihi, tidak hanya kasihilah aku, tapi tanamkan aku untuk memberi kasih kepada setiap orang gitu. Masya Allah. Jadi pelaku untuk kasih begitu ya, Prof. Cobalah sekarang, semua pendengar ini, coba saya tanya sekarang, dijawab. Kemarin Anda menunjukkan kasihan kepada siapa? Kalau tidak, berarti seharian kemarin Anda tidak memperoleh kasih sayang Allah. Pantas karena Anda tidak menunjukkan kasih kepada manusia. Prof, apakah itu harus berbentuk pemberian seperti materi begitu? Enggak, siapa bilang harus materi? Tadi ketemu orang yang berdoa, jual permen di bis kota, jual pensil di bis kota. Anda berdoa, toh? Ya Allah, saya tidak bisa membantu secara ekonomi. Ya Allah, saya menunduk sebentar untuk mendoakan saudaraku ini. Saya tahu ya Allah, hidup masih koma, belum titik. Dan ia sekarang menjual permen. Saya yakin suatu saat dia punya pabrik permen. Kalau engkau beri kekuatan pada dia, toh? Jadi doa tanpa yang didoakan tahu, toh? Itu terkabul ya, Prof ya? Kan saya katakan dulu. Doa yang paling terkabul adalah mendoakan orang, dan yang didoakan itu tidak kita beritahu. Konon? Iya. Itu melesat kembali ke orang yang mendoakan itu jauh lebih cepat itu. Ya kan gitu. Ya kan gitu. Jadi ya tunjukkan kasih sayang tuh. Tunjukkan kasih kita kepada siapapun. Makanya saya tanya sekarang, seluruh pendengar ini, kemarin Anda menunjukkan kasih kepada siapa? Saya tidak harus berbicara sedekah uang, tapi betapa indahnya kalau hidup Anda itu adalah ya sedekah uang, sedekah tenaga, sedekah doa. Gitu. Jadi kalau kemarin Anda tidak dapat kasih Allah, itu pantas karena Anda tidak menunjukkan kasih kepada manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka hari ini jangan sampai matahari terbenam Anda belum menunjukkan kasih kepada seseorang. Prof, kalau toh tidak doa misalkan kemudian kita menganggap siapapun, katakanlah itu seperti saudara, seperti diri kita sendiri, apakah itu juga sudah menjadi bentuk kasih misalkan? Ya boleh, tapi itu kelas yang rendah. Ada cirine sing dia ngomong, balik ngono ya akeh Mas. Ya udahlah, itu standar minimum itu ya, minimalis deh. Kon anggap dulur. Nah ya akeh Cak. Artinya rasa itu ini. Iya, kon anggap dulurku buktinya mana gitu. Iya. Terus anggap dulur gede. Iya, awake dulur tok ana ya akeh Cak. Bro, masa ya bro. Prof, ada catatan saya tadi, Pak Adi yang menjadi Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Itu kan masuk Islam karena beberapa motivasi. Yang satu tadi yang akhlaknya Rasulullah dari adiknya toh? Ya, pertama dari adiknya. Kemudian sampai kemudian ada simpanan harta karun yang kemudian dimunculkan baru. Iya, karena menunjukkan bahwa betul-betul mungkin dia sudah tahu bahwa itu betul, itu dia mulai kerajaan itu mungkin bisa mulai sudah goyah dan itu dan sebagainya. Pokoknya
Ramalan Nabi itu semakin menunjukkan bahwa ini bukan sekedar raja ini. Ngomongnya ini kelihatan. Kalau begitu aku pantas. Jadi dia bukan tertarik karena ini. Maka kalau kita nanti membaca hadis-hadis, ada yang diceritakan Adi bin Hatim, itu ya ini orangnya. Masya Allah, Adi bin Hatim. Iya, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, itu ya ini dia. Berarti ini adalah karena kedahsyatan dengan prediksi apa? Ya akhlak Rasulullah. Begitu, iya, itu akhlak Rasulullah. Jadi dia masuk Islam kan tertarik pada Rasulullah kan bukan karena apa-apa, tapi karena dia menunjukkan Nabi itu sayangnya kepada orang, seperti itu, kasih sayangnya pada orang. Kasih di sini ya Prof. Ya, menunjukkan ya. Kasih sayang kepada, bentuk kasihan lah itu. Jadi coba kalau kita ingat-ingat lah, hari ini saya belum memberi kasih, itu menunjukkan kasih sayang pada orang. Kemarin, ya pantas lah. Allah tidak memberi wajuburni. Jadi memahami wajuburni ini tidak hanya kasih Allah kepada hambanya ini begitu ya, jadi makanya itu ini. Warhamni itu ya Allah Rabbi. Makanya itu di halaman 220 tadi itu baiklah. Ini mumpung saya ada kisah ini, saya senang sekali kisah ini. Tadi saya ketik ini jam 3:04 lah. Ya karena nggak bangunin Prof. Kenapa? Biasanya bangunin. Iya. Enggak, hanya satu tadi yang saya SMS Pak Jupri tadi, saya SMS tahajud. Oh gitu. Karena pesen katanya minta dibangunkan tahajud. Selalu menunggu loh Prof. Iya. Ya kalau enggak ada SMS itu berarti ya sudah di SMS sama Allah. Ada juga yang setiap tahajud, setiap malam itu selalu kirim pesan tahajud itu sampai hari ini. Namanya Bapak Profesor Taat Saputra. Beliau ini ketua program pasca sarjana di UNER. Ini sampai hari ini tidak pernah telat, setiap tahajud kirim SMS. Membangunkan maksudnya. Iya. Akhirnya semalam saya jawab, mohon maaf Bapak Prof, saya SMS Bapak tidak masuk karena saya di luar negeri. Tetapi mudah-mudahan SMS Bapak dijawab oleh malaikat, SMS Anda dijawab oleh malaikat, SMS yang berbunyi, saya menunggu Anda di surga. Subhan, begitu Bro. Iya. Daripada saya nanti yang jawab SMS kan bunyinya tidak bagus. Saya jawab, mudah-mudahan SMS Prof dijawab oleh malaikat. Baiklah, SMS-mu kepada Ali, ganti aku jawab, saya tunggu kehadiranmu di surga. Aku akan menyambutmu dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Subhanallah. Ya, Prof masih mau dilanjut ini? Terserah kalau mau ada ini. Banyak kalau. Jadi hari ini mungkin tidak baca buku, tapi saya menghayati Rabbi firli warhamni kasihi aku, tapi juga tanamkan. Jadikan aku orang yang bisa mengasihi orang. Tapi wajib murni supaya aku bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang, wajib murni berikan aku rezeki yang banyak toh. Ini doa komplit loh Prof. Komplit. Maka gitu ya? Aksi, ampunan, kasih, sejahtera, iman. Ampunan, kasih, sejahtera. Itu dibaca Rabbi firli warhamni, lalu diingat-ingat itu dalam hati, dibaca lagi di dalam hati dengan posisi badan yang tegak, punggungnya tegak, lalu jari-jari kaki ditekuk supaya menghadap kiblat. Wah, ini luar biasa, ini dahsyat sekali. Dahsyat betul. Warhamninya ini Prof bukan berarti kepada manusia saja, bisa jadi kepada hewan, bisa tumbuhan di sekitar kita, lingkungan sekitar kita ya. Iya toh. Maka Anda kalau di dalam fikih kan begitu, jangan kencing di air yang tidak mengalir. Iya. Itu artinya jangan merusak lingkungan gitu loh. Kok tega-teganya kamu itu kencing di tempat air yang air itu dibutuhkan orang, walaupun orang tidak tahu. Masa begitu sih sifatnya? Etikanya ya. Ya kan gitu. Oke. Silakan ada. Ya banyak Prof sudah berkedip-kedip sejak tadi di 93. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu? Dengan Bu Alfi. Oh, Bu Alfi. Nggih. Ya, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Prof, ya. kemarin saya dapat kejutan dari atasan. Kenapa Bu? Saya dikasih waktu 3 bulan. Saya harus menjual 30 mobil dalam waktu 3 bulan. Kalau nggak gitu saya Januari dikeluarkan. Tapi saya sempat bersedih, Prof. Tapi saya langsung sholat. Setelah sholat itu saya bahagia, Prof. Alhamdulillah. Kalaupun Allah menakdirkan Januari saya harus
resign keluar tanpa pesangon, Prof. Saya pasrah, tapi mungkin ya ini yang terbaik, ini kehendak Allah. Saya tetap bahagia. 3 bulan harus menghabiskan 30 unit. 30 unit. Iya, Prof. Kayak gitu Januari saya harus keluar gitu. Halus sekali ya. Saya bingung sama anak-anak, Prof. Iya, la tahzan innallaha ma'ana. Iya, Prof. Kan ibu hebat toh, dipercaya kan? Iya, Prof. Tapi enggak semudah itu, Prof. Jadi enggak apa-apa toh. Saya pasrahnya sama Allah. Enggak apa-apa. Apapun itu kehendak Allah gitu, Prof. Bu, di sebelah saya itu orang jual kangkung, anaknya jadi dokter kok. Masya Allah. Iya, Prof. Iya, makanya saya mau coba wira swasta, Prof. Ini, Prof. Ibu jangan bergantung kepada bos. Kalau bergantung pada bos, bosnya mati, ibu akan bilang kepada Allah, ya Allah, yang tempat bergantung saya meninggal, gitu toh. Maka sekali lagi jangan bergantung kehidupan pada orang. Allahus Samad, ya. Iya, Prof. Ada kemarin saya ketemu orang yang, Pak, yang biasa nolong saya meninggal dunia. Loh, ini kelas nggak bener ini. Iya, Prof. Karena selama ini bergantung pada dia. Jangan bergantung pada manusia. Ya. Kalau ibu dikeluarkan dari situ, ya masih ada jalan. Masa rezeki itu dicatat Allah hanya melalui bos Anda? Iya. Ayo, jangan berkecil hati. Iya. Ibu sholat, ibu sudah pernah ikut PTSB toh? Iya, Prof. Iya, karena itu ada kata-kata, ya Allah, saya harus menjual 30 unit dalam 3 bulan. Ya Allah, saya tidak mengeluh dengan tantangan ini. Saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa memudahkan aku untuk menjual 30 unit ini, supaya aku bisa membuat senyum anak-anakku, supaya bisa mengantarkan anak-anakku sampai ke perguruan tinggi. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku sudah berusaha seperti ini, aku sudah berdoa. Selanjutnya, apakah saya harus resign atau tidak, itu bukan urusan saya, ya Allah. Saya serahkan kepada Engkau, dan tidak ada keputusanmu yang tidak terbaik untuk saya. Raditu billahi robba. Begitu Ibu ya. Baik, ada berikutnya. Prof, untuk hari ini apa yang masih ingin Prof ingin sampaikan? Iya, ya ini saya tadi lupa ya. Cobalah yang hatinya masih kasar itu lembutkan dengan Al-Quran. Yang kaku itu lemaskan, ya gitu. Yang pelit itu tolong diruntuhkan dengan Al-Quran. Saya menulis di Bersyul di Tengah Badai itu halaman 66. Itu ada kata-kata, ada judul renungan di situ, meruntuhkan keangkuhan dengan Al-Quranul Karim. Ya itu, meruntuhkan keangkuhan dengan Al-Quranul Karim. Jadi artinya dengan cara apa ini, Prof? Membaca? Ya dengan merenungi, memilih ayat-ayat yang menguatkan, ya merubah dirinya, gitu loh. Jadi memang begini Mas Hilmi ya, orang bisa menundukkan orang lain, tapi tidak mesti loh dia bisa menundukkan dirinya sendiri. Betul. Kalau kepada orang lain bisa mendisiplinkan toh, tapi nggak mesti dia bisa disiplin dirinya sendiri itu. Ya, ya kan gitu. Dia bisa membuat orang lain termenangis, tapi nggak mesti dia bisa menangis. Prof, itu artinya memang secara otomatis ketika Al-Quran kita baca. Oh enggak secara otomatis, harus tahu artinya. Maka di situ saya pilihlah satu ayat yang. Jadi Rasulullah itu begini. Rasulullah kalau membaca ayat tentang surga itu berhenti Rasulullah. Kemudian membayangkan betapa indahnya surga. Lalu Rasulullah meminta, aku ingin ada di dalamnya. Masya Allah. Ya. Kalau ada neraka, bicara neraka itu Rasulullah coba mamanya membaca ayat kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tad'un. Itu banyak. Jadi falamma aradu an yakhruju minha, ketika penduduk di neraka itu tangannya menggapai-gapai ingin keluar dari neraka, u'idu fiha. Kemudian tangannya itu dipukul dan dilepaskan lagi supaya jatuh lagi. Fadzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah ini jangan. Maka Rasulullah membayangkan ada orang yang teriak-teriak ingin keluar dari neraka, kemudian tangannya dipukul, dia jatuh lagi. Maka Rasulullah membayangkan itu, kemudian wahai Allah, jika tidak Engkau mengampuni saya, tentu saya akan menjadi seperti itu. Maka aku ingin saya dan keluarga saya diselamatkan dari seperti itu. Ini namanya meruntuhkan. Namanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, namanya gitu.
Jadi Rasulullah ketika ada perintah dalam Al-Quran itu selalu dia kemudian seperti perintah pada dirinya sendiri. Jadi mamanya perintah pujilah nama Tuhanmu, kemudian Rasulullah itu kemudian memuji. Gitu. Jadi ada di situ setiap ayat yang dibaca itu seperti pukulan-pukulan untuk dia. Gitu. Jadi umpamanya dia itu istighfarlah, kemudian Rasulullah istighfar. Ini artinya meruntuhkan. Mengapa kamu tidak berpikir? Afala taqilun. Rasulullah kemudian mengatakan, iya ya Allah, saya akan lebih cerdas lagi. Sekeras apapun hati seseorang, semisal Abu Bakar itu. Nah, itu dia kan juga runtuh ya. Iya. Ketika membaca Al-Quran ayat tertentu gitu ya. Iya, menangis. Umar itu runtuhkan. Umar. Meruntuhkan keangkuhan dengan Al-Quran. Masya Allah. Di bersiul di tengah badai. Iya, alhamdulillah. Iya, Prof, kita bergabung dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu dari hamba Allah Mojosari. Silakan Ibu. Mojosari. Monggo. Bagaimana Profesor? Saya ini sering tiap malam Jumat itu bukan surat Kahfi tapi Yasin. Beberapa kali. Karena saya punya orang tua yang sedang wafat. Saya berikan kepada orang tua saya yang sudah wafat. Iya. Dan saya suka menghatamkan Al-Quran itu minimal 1 minggu 1 kali atau paling lama itu 1 kali. 10 hari 1 kali. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini loh saya katakan sekali lagi, itu saya selalu berkata, yang mendengarkan saya ini yang berbicara, tapi saya bukan orang yang paling mulia. Di depan saya ini ternyata banyak orang lebih mulia toh. Ini setiap minggu khatam Quran. Nah saya ini enggak itu. Setiap minggu khatam Quran. Nah saya enggak toh Pak. Kan lebih mulia dia. Toh? Lebih mulia dia. Nah Bu, Ibu yang setiap malam Jumat baca Yasin, ya tinggal nambah aja ya Kahfi. Kenapa kok susah? Yang kebiasaan Yasin tetap. Tambah Kahfi. Tambah Kahfi. Kalau atau Yasinnya itu Yasinnya Jumat pagi, kemudian malam Jumatnya itu Kahfi. Biasanya kan sudah dimulai Kamis malam, Prof. Boleh. Malam Jumat. Jadi tinggal nambah saja. Iya. Itu kalau surat Kahfi itu sekitar 10 menit lah atau 15 menit. 15 menit, Prof. Iya, kita ini subhanallah kalau untuk baca Quran tuh kok waktunya kok lama gitu ya. Dihitung-hitung lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, di belakang pantat kok pakunya banyak sekali. Panas itu ya, itu. Panas loh. Astagfirullah. Ono ulo, ono apa tikus, nanti sore pantat kini kok itu melayu. Lari aja ya Allah. Tapi kalau di depan HP, SMS, seperti itu subhanallah. Ajak gitu. Iya. Ini sore bokong ono sing kipas mesin. Beritanya nyaman kalau pakai HP. Ya Allah. Makanya gini kita minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya itulah itu. Doa Prof? Oh gitu ya? Prof, doa monggo. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim. Wahai Allah yang menguasai arasy yang besar, wahai Allah yang menguasai alam semesta, kami semua yang ada di bumi ini ya Allah, mohon agar Engkau menyembuhkan seluruh saudara-saudara kami yang sakit. Amin. Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kesembuhan karena Engkau itu Tuhan satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Kepada siapa lagi ya Allah kami mohon kesembuhan jika bukan kepadamu. Amin. Obat tidak akan bisa menyembuhkan kami jika Engkau tidak mengizinkan. Para dokter pun tidak bisa menyembuhkan kami jika tidak Engkau izinkan. Apapun ya Allah penyakit yang ada pada kami tidak akan membahayakan kami jika tidak Engkau izinkan. Maka sungguh ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Jika ada yang sakit karena ya Allah mereka itu belum sholat, banyak dosa, jangan sampai Engkau hukum mereka karena dosa-dosanya. Mereka tetap ingin jadi orang baik ya Allah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Wahai Allah, ampuni kami yang masih hidup. Wa mayyitina, ampuni saudara-saudara kami yang sudah wafat. Allahumma man tawaffaitahu minna fatawaffa, Allahumma man ahyaitahu minna fa akhihi alal Islam. Wahai Allah, jika Engkau berkenan memberikan tambahan usia kepada kami semuanya ini, maka jadikan kami bertambah usia, bertambah banyak ibadah kami kepadamu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa mayyit wa syahidina wa hayyina wa mayyitina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina.
Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fa tawaffahu 'alal iman. Siapapun yang Engkau wafatkan di antara kami, apakah sekarang atau esok hari atau kapan saja, fa tawaffahu 'alal iman, wafatkan kami dengan membawa keimanan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wahai Allah, jadikan kami dan seluruh pendengar ini ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami dari kesusahan dan kegelisahan dan kekhawatiran. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan kami, keluarga kami semua dari malas dan lemah fisik, lemah mental. Wa na'udzubika minal jubni. Jauhkan kami dari pengecut dan dari kebakhilan. Wa na'udzubika min ghalabatid dain. Jauhkan kami ya Allah, selamatkan kami dari hidup gali lubang tutup lubang. Jauhkan kami dari hidup sengsara karena terbelit hutang. Maka ya Allah, siapapun yang kesulitan membayar hutang, Engkau pasti ya Allah Maha Kuasa menolong mereka untuk bisa membayarnya. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Jauhkan kami dari suami yang semena-mena, jauhkan kami dari istri yang semena-mena, jauhkan kami dari lingkungan kami yang tidak pernah menunjukkan kasih kepada kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang setiap hari menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk-Mu, dan kami yakin seluruh malaikat akan mendoakan kami dan Engkau akan merahmati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Prof, jazakallah Prof. Sama-sama. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Emi, hari ini Masya Allah beliau pulang dari Taiwan. Banyak berkisah, banyak hal menarik yang beliau sampaikan untuk menjadi inspirasi, support untuk kita di pagi ini, untuk semua dulur-dulur Al-Fiqh. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau sangat manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Semuanya apapun keadaan kita, la tahzan, innallaha ma'ana. Sungguh indah. Hari ini kita kembali berkomitmen, raditu billahi robba wa bil islami dina Wabi Muhammadin Nabi Allah Rasulullah. Baik, terima kasih kebersamaan Anda. Terima kasih banyak dan kita harus segera pamit undur. Saya Alwi Ansori. Saya Nikma Aziz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.